Dan kita ke kasus penganiayaan maut yang diduga dilakukan anak anggota DPR nonaktif Gregorius Ronald Tanur. Penyidik Polrestabes Surabaya akhirnya menjerat tersangka dengan pasal pembunuhan dan penganiayaan berat. Sementara motif tersangka adalah sakit hati terhadap korban yang berujung cekcok. Ditambah saat kejadian, tersangka juga dalam kondisi mabuk minuman keras. Rekonstruksi dan gelar perkara yang dilakukan pada Selasa membuka babak baru kasus penganiayaan maut yang diduga dilakukan anak anggota DPR nonaktif Gregorius Ronald Tanur. Penyidik Polrestabes Surabaya akhirnya menjerat tersangka dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 351 ayat 3 yakni penganiayaan berat. Hal ini dilakukan lantaran dalam rekonstruksi diketahui tersangka ternyata dengan sengaja melindas korban yang tak lain adalah kekasihnya sendiri berinisial DSA dengan mobilnya. Untuk motif penganiayaan, penyidik menyebut tersangka diduga sakit hati hingga terjadi cekcok. Selain itu, saat kejadian tersangka juga dalam pengaruh minuman keras hingga berujung tega melakukan penganiayaan pada korban hingga tewas. Untuk memastikan kondisi kejiwaan tersangka yang tega menganiaya dan merekam korban saat sekarat, polisi sudah melakukan tes kejiwaan. Tersangka juga telah menjalani tes urin. Dapat disimpulkan adanya sebuah keyakinan penyidik, adanya peristiwa tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dan atau penganiayaan. Sehingga disepakati terhadap GR kami terapkan pasal Premier 338 KUHP, subsidiar 351 ayat 3 KUHP. Sebelumnya, polisi menjerat tersangka dengan pasal 351 dan 359 KUHP tentang penganiayaan berat dan kelalaian yang menyebabkan kematian. Penetapan pasal ini pun sempat menuai kontroversi. Selasa 3 Oktober, korban DSA tidak menyangka pertemuannya dengan kekasihnya, Gregorius Ronald Tanur untuk makan malam akan berujung maut. Usai makan malam, korban bersama sang kekasih yang juga anak anggota DPR berkaraoke bersama teman-temannya hingga Rabu dini hari 4 Oktober. Mereka juga sempat memesan minuman keras. Entah apa yang membuat pasangan ini cekcok hingga terjadi penganiayaan. Korban dipukul menggunakan botol miras pada bagian kepala, lalu saat di halaman parkir, korban dilindas kendaraan oleh Ronald hingga akhirnya tewas. Hasil otopsi menyatakan korban mengalami luka memar di anggota tubuh, organ dalam, dan patah tulang rusuk. Kasus ini masih terus bergulir. Tim Liputan CNN Indonesia.